Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Elit politik ramai-ramai bilang bahwa pilkada tidak langsung yang mereka wacanakan ditujukan untuk efisiensi. Katanya juga untuk perbaikan demokrasi. Namun, kalau kita pikir-pikir lagi, jangan-jangan itu semua hanya bentuk basa-basi. Wacana pilkada tidak langsung menempatkan DPRD, baik itu di level provinsi ataupun di level kabupaten kota, sebagai penentu utama siapa yang kemudian akan menjadi kepala daerah sesuai pada level pemilihannya. Nah, kalau misalkan kita mau melihat sebetulnya menyingkap apa kemudian isi kepala elit-elit partai politik yang kemudian hari ini ingin mewacanakan kembali, mengembalikan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh lewat DPRD, maka kita perlu melihat juga bagaimana kemudian konfigurasi ataupun peta kekuasaan dari partai politik mana yang memiliki kursi-kursi di DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Sebab partai politik yang kemudian memiliki kursi-kursi yang banyak itu berpotensi mereka akan mengunci duluan pemilihan di level lokal tersebut. Nah, dari sana kita mencoba untuk membuat satu pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu bagaimana kemudian konfigurasi dari kursi DPRD, baik itu di level provinsi ataupun di level kabupaten kota, yang merupakan hasil pemilu 2024 dan implikasi politiknya apabila pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Nah, metode yang kita coba pakai, kita melakukan pendekatan secara deskriptif analisis. Yang kemudian, kita memanfaatkan data perolehan kursi DPRD, provinsi, dan kabupaten kota hasil pemilu legislatif 2024. Data kemudian kita coba kelompokkan, klasifikasikan, untuk kemudian memetakan dominasi partai politik dan koalisi berdasarkan ambang penguasaan kursi dari 3 kategori. Kategori pertama adalah dominasi kursi dari dan lebih dari 50% dari total DPRD per provinsi dan kabupaten kota. Lalu kemudian kategori selanjutnya adalah di 30% lebih. Lalu yang terakhir adalah 10% lebih. Data ini kemudian kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, kita ingin melihat secara per partai politik. Yang kedua, kita ingin melihat pada konteks koalisi saat Pilpres 2024. Dan yang terakhir, kita akan melihat secara koalisi yang partai-partai politik yang pro terhadap wacana pilkada tidak langsung serta yang kontra terhadap wacana pilkada tidak langsung. Lalu kemudian kita perlu melihat juga secara kategori Kim Plus dan juga non-Kim. Nah, disclaimer, untuk kemudian data-data ini, sebetulnya kita mencoba pemetaan politik berbasis data hasil pemilu 2024 dan tidak dimaksudkan sebagai proyeksi hasil pilkada atau afiliasi calon kepala daerah. Jadi kita membayangkan, what if? Kemudian kalau misalkan ketika pilkada 2024 kemarin sudah menggunakan pemilihan tidak langsung atau kemudian pemilihan melalui DPRD, baik itu di provinsi dan kabupaten kota, kira-kira siapa yang kemudian paling diuntungkan dengan melihat konfigurasi ataupun jumlah kursi yang partai politik miliki di DPRD, provinsi, ataupun kabupaten kota. Nah, yang paling pertama, kita mau melihat dominasi partai politik di level DPRD provinsi. Dominasi ini artinya adalah
seberapa partai politik memiliki jumlah kursi yang mereka miliki, yang mereka menangkan di DPRD provinsi ataupun kabupaten kota, per provinsi dan kabupaten kota. Jadi, setelah kita coba menimbang, kita coba melihat, kita coba klasifikasikan dari total jumlah kursi yang ada di DPRD provinsi, maka kita menemukan, teman-teman. Temuan yang pertama adalah kekuatan ataupun jumlah kursi banyak dimiliki dan terkonsentrasi pada partai-partai lama, contohnya adalah PDIP dan juga Golkar. Lalu kemudian kalau kita lihat secara sebaran wilayahnya, Partai Golkar itu memiliki sebaran wilayah yang paling banyak. Partai Golkar mendominasi, dengan dominasinya itu lebih dari 10% dari total kursi per DPRD per provinsi. Dia memiliki sebaran di 18 provinsi. Yang kedua diikuti oleh PDIP di 15 provinsi. Namun, hanya PDIP saja yang punya daerah ataupun provinsi dengan dominasi di atas dari 50% lebih, yaitu ada di Provinsi Bali dengan dominasi kursinya mencapai 58,18%. Lalu kalau misalkan kita lihat dari data-data ini, maka ditemukan bahwa sebetulnya pada DPRD di level provinsi ketika mereka melakukan pilkada tidak langsung, maka akan terjadi negosiasi lintas partai yang akan banyak dibutuhkan oleh tiap-tiap partai tersebut. Kenapa? Karena gap antara satu partai dengan partai lainnya itu tidak terlalu tinggi secara sebaran wilayah. Sehingga dominasi-dominasi yang dilakukan itu kebanyakan berada di kisaran dominasi 10% dan juga 30%. Nah, terakhir, yang kalau misalkan kita lihat juga, dominasi partai di level provinsi ini erat dengan komposisi partai parlemen, yaitu 8 partai parlemen itu memiliki paling minimal satu wilayah provinsi yang dominasinya di atas 10%. Ditambah dengan satu partai lokal di Aceh, yaitu Partai Aceh. Nah, kalau misalkan kita turun pada level selanjutnya, yaitu di DPRD, kabupaten ataupun kota, maka ada beberapa temuan juga yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah kondisi di kabupaten ataupun kota, ketimpangannya itu lebih ekstrim dan lebih terkonsentrasi. Artinya apa? Tidak kemudian semua partai politik memiliki dominasi, baik itu secara persentase dominasinya ataupun secara sebaran wilayahnya. Kalau kita lihat secara data, PDIP itu memiliki total kabupaten kota yang mereka mampu mendominasi di atas 10% per DPRD kabupaten kotanya, itu ada di angka 189. Kabupaten kota yang DPRD-nya punya dominasi dari PDIP lebih dari 10%. Yang rinciannya adalah 138 itu dominasinya di atas 10%. 40-nya itu jumlah daerah dominasinya itu di atas 30%. Dan kemudian ada 11 kabupaten kota yang PDIP mampu mendominasi 50% dari komposisi kursi di DPRD per kabupaten kota. Jangkauan nasional itu bahkan mencapai 37,20% dari total seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kemudian yang kedua yang mengikuti adalah Golkar. Golkar, dia memegang kunci di 141 daerah yang dominasinya di atas 10%. Dengan rincian 119 kabupaten kota, dominasi yang dilakukan oleh Golkar itu mencapai di atas 10%. Lalu kemudian ada 20 daerah kabupaten kota yang jumlah daerah dominasinya 30% lebih. Komposisi kursi di dalam DPRD kabupaten kota yang diisi oleh orang-orang dari Golkar. Yang ini diikuti pula oleh Nasdem dan yang keempat adalah Gerindra. Jadi kalau misalnya kita lihat dari persentase ini, patut kita lihat bahwa dari 4 partai yang paling tinggi dominasi per kabupaten kota, terselip 3 partai yang juga telah pro terhadap wacana pilkada tidak langsung. Ada Golkar, ada Gerindra, dan juga ada Nasdem. Di level provinsi, Golkar juga punya
sebaran wilayah yang sangat banyak, yang dia bisa menentukan dan memimpin untuk bisa memastikan pemilihan kepala daerah ketika dilakukan lewat DPRD kabupaten. Itu kenapa mungkin jadi salah satu hal alasan Pak Bahlil 2 kali ulang tahunnya Golkar, ulang tahun ke-60 dan ke-61, semangat betul untuk kemudian bilang, mengubah, ayo kita ubah. Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD provinsi ataupun kabupaten. Yang ketiga, kalau misalkan kita lihat secara penetrasi politiknya, Golkar itu menunjukkan penetrasi paling merata dengan dominasi di 32 provinsi. Yang mana dominasi mereka itu dilakukan paling minimal dalam dominasi di tingkatan 10% lebih. Kalau misal kita lihat secara angka, ada 32 provinsi dari 38 provinsi, baik itu di level DPRD provinsi ataupun kabupaten kota, yang dimana Golkar mampu mengunci paling minimal jumlah kursi di DPRD per kabupaten kota yang mereka miliki itu adalah orang Golkar. Mereka ada 28 yang di tingkatan 10% lebih dominasinya. Kemudian 10 daerah kabupaten kota yang dominasinya di atas 30% lebih. Kemudian kalau misalnya kita lihat yang menyusul siapa, itu adalah PDI Perjuangan dan Nasdem yang sama-sama memiliki 31 sebaran provinsi yang mereka miliki secara DPRD kabupaten kota. PDIP juga punya dominasi 50% lebih di 4 kabupaten atau kota. Dia ada yang tertinggi. Disusul oleh PAN yang punya 2 daerah kabupaten kota yang mereka mampu mendominasi di DPRD kabupaten kotanya di atas 50%. Sebaran ini sebetulnya menunjukkan bahwa dominasi di tingkat kabupaten kota merupakan bagian dari konsolidasi vertikal yang juga sifatnya komando oleh partai-partai besar dari tingkat nasional hingga pemerintahan daerah. Bayangkan kalau misalkan dengan dominasi mereka yang lebih dari 10% di jumlah kursi per kabupaten kota ataupun per provinsi, kita melakukan pilkada tidak langsung. Akan jauh lebih mudah memastikan kepala daerah terpilih akhirnya karena mereka punya dominasi yang cukup tinggi dan tersebar di berbagai wilayah, baik di level provinsi ataupun di level kabupaten. Nah, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi berdasarkan koalisi pemilihan presiden di tahun 2024. Yang mana waktu itu ada 3 calon. Dan ada 3 kelompok koalisi. Pertama ada koalisinya Pak Prabowo dan Gibran. Yang kedua ada koalisinya Anies dan Caimin. Dan yang ketiga ada koalisinya Ganjar dan juga Mahfud. Kalau kita lihat, kenapa sih kemudian kita menghitung dan melihat konfigurasinya berdasarkan Pilpres? Nah, pertama, basis koalisi Pilpres 2024 itu kita gunakan karena dia bersifat lebih stabil. Dia terdata pada saat itu, berjangka panjang pada saat itu, terikat juga pada komitmen politik di tingkat pusat. Berbeda dengan kondisi koalisi pasca Pilpres yang cukup dinamis ataupun cair. Kalau misalkan kita lihat, koalisi Pilpres di 2024 jumlahnya kan memang tetap. Koalisi-koalisi pengusung dan pendukung dari setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada saat itu. What if kalau misalkan mereka mau berkoalisi lagi untuk pemenangan kepala daerah, kita bisa lebih mudah membayangkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, konfigurasi kekuatan DPRD ini kita coba kelompokkan ke dalam 4 blok koalisi. Pertama adalah koalisi Prabowo Gibran. Yang kedua adalah koalisinya Anies dan Caimin. Yang ketiga ada koalisinya Ganjar serta Mahfud. Dan yang keempat adalah koalisi dari partai-partai politik yang mereka tidak merupakan pendukung ataupun pengusung dari calon presiden dan wakil presiden kala itu. Koalisi Prabowo Gibran itu akan terdiri dari Gerindra, Golkar, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, dan Gelora. Partai politik yang waktu itu adalah mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran. Yang kedua adalah koalisi Anies Mohaimin ataupun Amin yang meliputi PKB, Nasdem, PKS, dan juga Partai Umat. Yang ketiga adalah koalisi Ganjar Mahfud yang terdiri dari PDIP,
Hanura, Perindo, dan P3. Dan kelompok keempat ada partai-partai di luar itu, seperti Partai Buruh, PKM, lalu kemudian partai-partai lokal di Aceh. Nah, selanjutnya, kenapa kita menganggap relevansi ini bisa menguat? Alasannya, karena wacana pilkada melalui DPRD justru didorong oleh poros utama dari partai pendukung presiden ketika dia dicalonkan. Sehingga relasi antara hasil Pilpres dan komposisi DPRD bisa menjadi salah satu kunci pembacaan. Siapa-siapa saja sih partai politik yang kira-kira diuntungkan tuh? Kita coba bedah satu-satu. Kita mulai dari bentuk hegemoni koalisi Pilpres 2024 kemarin di DPRD provinsi. Jadi kita mau melihat bagaimana kemudian partai-partai politik yang tergabung dari koalisi per calon-calon ketika Pilpres kemarin, mereka jumlah kursinya berapa sih? Kalau misalkan kita totalkan, misal dari koalisinya Prabowo Gibran, dari mulai Gerindra, Golkar, dan lain sebagainya itu kita coba kumpulkan jumlah kursi mereka di tiap-tiap provinsi dulu. Di tiap-tiap provinsi berapa kira-kira jumlah kursi mereka, berapa persentasenya dari total jumlah kursi. Dan hasilnya kita menemukan adanya ketimpangan dominasi yang luar biasa. Kalau bisa kita lihat di grafik ini adalah 12 provinsi di Indonesia dengan persentase dominasi di atas 50% lebihnya itu adalah yang paling tinggi per provinsi. Jadi kita mau lihat dominasi 50%, kita lihat dari tiap-tiap daerah mana yang punya dominasi 50% per koalisi ini, dan kita menemukan ada 12 yang dominasinya paling tinggi. Seluruh Indonesia. Dari 12 ini, 11-nya itu yang memiliki adalah dari koalisi Prabowo dan Gibran. Mulai dari Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya. 11 daerah provinsi yang DPRD provinsinya 50% lebihnya di dalamnya adalah komposisi dari kursi partai politik koalisi Pilpres 2024 pada kelompok Prabowo dan Gibran. Sementara satu daerahnya lagi itu berasal dari kelompoknya Ganjar Mahfud. Sementara Anies dan Muhaimin koalisi Pilpresnya mereka tidak ada kursi yang sampai dominasi 50% lebih. Kalau kita lihat koalisi Prabowo Gibran menguasai mayoritas absolut di wilayah-wilayah yang cukup strategis. Ada Sulawesi Barat dengan 62,22%, Kalimantan Utara 57,14%, Bengkulu 55,56%, dan Sumatera Barat 53,85%. Di wilayah ini, pilkada DPRD potensial hanya akan jadi formalitas administratif. Karena dominasinya lebih dari 50% lebih, dan itu dimiliki oleh kelompok yang memang juga berkuasa secara nasional. Lantas bagaimana di kabupaten kota, teman-teman? Nah, ketika kita bagi menjadi 3 kelompok kembali, dominasi 50% lebih, dominasi 30% lebih, dan juga dominasi 10% lebih. Yang paling pertama kita melihat di dominasi 50% lebih. Ada sekitar 145 kabupaten kota di Indonesia. Pada DPRD kabupaten kotanya, jumlah kursi per kabupaten kota itu dimiliki oleh koalisi Prabowo Gibran. 145 kabupaten kota di Indonesia. Sementara koalisinya Anies Muhaimin itu hanya di 5 daerah saja di Indonesia. Lalu kemudian Ganjar Mahfud itu hanya 19 daerah saja. Dan koalisi dari partai-partai politik yang tidak tergabung dari koalisi Pilpres manapun ataupun non-pendukung maupun non-pengusung itu hanya mendapatkan 2 kabupaten kota. Ketika kita melihat di angka 30% lebih, maka kita melihat dominasinya lebih terlihat lagi. Koalisi Prabowo Gibran menduduki 33,6 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang jumlah kursi per DPRD kabupaten kotanya, mereka punya dominasi atau total jumlah kursi mereka di atas 30%. Diikuti oleh Anies Muhaimin, koalisinya itu 225 kabupaten kota. Kemudian Ganjar Mahfud itu 167 kabupaten kota. Sementara di dominasi 10% lebih, koalisi Prabowo Gibran hanya 27 karena mereka sudah habis di dominasi yang lebih besar.
Kemudian Anies Muhaimin itu hanya 266 dan Ganjar Mahfud itu 299. Sementara non pengusung atau pendukung mereka punya 9 kabupaten kota yang mereka punya dominasi 10%. Kita melihat lagi lebih dekat dan ada satu fakta yang cukup mengkagetkan kita semua. Ini adalah 10 daerah kabupaten kota yang DPRD kabupaten kotanya punya didominasi lebih dari 65% oleh kelompok koalisi tertentu. Paling tinggi itu adalah yang ekstrim di Mahakam Ulu. 80% lebih kursinya itu dimiliki oleh koalisi Prabowo Gibran. Kemudian di Tanjung Jabung Timur itu ada sekitar 76,67-nya itu didominasi oleh koalisi Prabowo Gibran. Kemudian di Tabanan 77,50% dari total kursinya itu didominasi oleh koalisi Ganjar Mahfud. Dari 10 persentase ini yang secara tertinggi dari seluruh kabupaten kota Indonesia, gap dari dominasinya, koalisi Prabowo Gibran ini mendapatkan punya 6 kabupaten kota yang paling tinggi dominasinya di atas 65% lebih. Kemudian yang kedua Ganjar Mahfud itu 3 kabupaten kota dan juga non pendukung itu hanya punya 1 kabupaten kota yang mereka mampu untuk dominan, itu hanya di Aceh. Artinya ada ketimpangan yang lagi-lagi luar biasa ketika bayangkan ketika koalisi Pilpres semuanya sepakat wacana pilkada tidak langsung dan mereka melakukan itu. Wacana pilkada tidak langsung ini direalisasikan. Mereka akan sangat mudah menang di 10 daerah ini tanpa perlawanan yang berarti sama sekali. Lantas bagaimana kalau kita mencoba menghitung ulang dalam berdasarkan koalisi Kim Plus dan juga koalisi non-Kim di DPRD provinsi? Maka kita bisa menemukan, teman-teman, penggabungan dari koalisi-koalisinya Kim Plus, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PKB, Nasdem, dan lain sebagainya, partai-partai non-parlemen yang tergabung juga di koalisi Kim Plus, seperti PSI, Perindo, dan lain-lain, ke dalam satu barisan, itu mengubah wajah parlemen daerah menjadi sangat monolitik, dikuasai oleh satu kelompok saja. Contohnya, salah satu yang paling tinggi adalah di wilayah Jawa Barat. 97 kursinya di DPRD Provinsi Jawa Barat itu dimiliki afiliasi dari koalisi Kim. Dan hampir di semua daerah itu tinggi sekali. Kemudian kita lihat juga di DKI Jakarta itu ada sekitar 90 kursinya didominasi Kim Plus. Kemudian di Jawa Timur 95 kursinya juga didominasi oleh Kim Plus. Ini angka yang luar biasa dan mampu memainkan secara dominan pemilihan tidak langsung lewat DPRD Kabupaten Kota. Karena akhirnya koalisi ini bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hampir di seluruh daerah, provinsi di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat secara persentase, teman-teman. Ada beberapa daerah yang tingkat dominasinya itu di atas 80% secara jumlah kursi per DPRD provinsi yang dimiliki oleh koalisi tertentu. Di wilayah strategis seperti Kalimantan Selatan, 92,73%. Kepulauan Riau 88,89%, Bengkulu 87,69%, Jakarta 84,91%, Papua Selatan 86,67% itu dimiliki oleh Kim Plus. Artinya, Kim Plus praktis tidak memiliki penyeimbang. Ketika pilkada dilakukan secara tidak langsung dan ketika Kim Plus berkoalisi dalam pilkada tidak langsung tersebut. Ada yang disebut dengan efek penguncian. Dengan persentase di atas 80%, segala bentuk mekanisme pemilihan di Dewan melalui pemilihan tidak langsung yang diwacanakan akan menjadi sebuah monolog politik, akan dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu. Aspirasi dari kelompok non-Kim, terutama PDI Perjuangan dan konstituennya, menjadi tidak relevan secara matematis dalam pengambilan keputusan. Karena pada akhirnya mereka kalah sebelum memulai pemilihan. Lantas bagaimana kalau kita lihat dalam konfigurasi yang lain, yaitu partai politik yang pro versus kontra terhadap wacana pilkada tidak langsung dalam kursi DPRD provinsi dan juga kabupaten kota.
Kenapa ini perlu kita baca juga? Karena klasifikasi ini kita anggap penting untuk membaca potensi konsolidasi politik di DPRD apabila kewenangan pemilihan kepala daerah dialihkan ke lembaga legislatif, sekaligus menunjukkan betapa timpangnya relasi kekuasaan antara blok pendukung dan penentang pilkada tidak langsung. Tapi sebelum itu, ada 4 poin yang ingin kami sampaikan. Poin yang pertama, dalam pembacaan sikap partai terhadap wacana pilkada tidak langsung, konfigurasi kekuatan politik kita coba kelompokkan, kita coba klasifikasikan dalam 3 blok utama, yaitu blok pro, blok kontra, dan juga blok partai non-parlemen. Nah, blok pro terdiri dari partai-partai yang secara terbuka menyatakan dukungan atau menunjukkan kecenderungan menerima wacana pilkada melalui DPRD. Ada PKB, ada Gerindra, ada PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan yang terakhir PKS. Tapi kan PKS memang belum punya sikap terbuka, iya. Tapi juga PKS kenapa kita kategorisasikan sebagai blok pro berdasarkan afiliasi koalisi nasional, dan juga karena PKS belum ada sikap penolakan yang konkret secara terbuka terhadap wacana pilkada melalui DPRD. Jadi kita kelompokkan terhadap barisan di pro wacana. Selain juga karena PKS tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah hari ini. Yang kedua, blok kontra itu hanya kita taruh satu partai, yaitu PDI Perjuangan, yang memang sudah punya penolakan secara sikap resmi terhadap penghapusan pilkada langsung, khususnya pasca raker PDIP kemarin. Yang terakhir, partai-partai non-parlemen nasional, termasuk partai-partai yang nggak punya kursi di DPR RI, serta partai lokal yang di Aceh, kita kelompokkan tersendiri. Karena keterbatasan mereka dalam pengaruh langsung di tingkat pengambilan keputusan nasional, yang mana kelompok ini meliputi Partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PBB, PSI, Perindo, P3, dan juga Partai Umat, serta partai lokal dari Aceh. Kita masuk ke data. Ini adalah persentase DPRD provinsi dan di setiap wilayah di Indonesia dari partai politik pro wacana, kemudian kita melihat juga partai politik kontra wacana, serta partai non-parlemen nasional. Bayangkan dari grafik ini, hampir semua dominasi di atas 50%-nya itu dimiliki oleh warna biru. Warna biru itu ada persentase partai politik pro wacana. Di data ini, kalau kita mau coba baca, apa analisisnya? Oke. Kita beri judul ini sebagai penetrasi dan hegemoni blok pro wacana. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada pola penetrasi yang merata. Kekuatan kelompok pro wacana menunjukkan pola dominasi yang mendalam, yang menyeluruh, dan sistematis hampir di seluruh wilayah Indonesia. Coba kalau kita lihat, 50% lebih dominasi kursi DPRD per provinsi itu dimiliki oleh kelompok pro wacana. Dengan total sebarannya itu adalah 36 provinsi dari total 38 provinsi. Hanya Bali dan Papua Tengah yang dominasi kelompok pro wacana ini di bawah 50% lebih. Di Bali itu 40% lebih, dan juga Papua Tengah itu 48,89%. Kalau kita lihat juga di angka-angka ini, ada ekosistem politik yang monolitik tadi, khususnya di luar Jawa. Sebagai contoh, di Kalimantan Selatan itu mereka menguasai 92,73%. Dominasi 50% lebih dari total jumlah kursi DPRD per provinsinya. Hampir menyentuh 100%. Kemudian Sumatera Barat 87,69%. Lampung 84,71%. Sulawesi Selatan 82,35%. Selain di luar Pulau Jawa, mereka juga punya provinsi-provinsi yang strategis yang mereka miliki, yang mereka kuasai juga. Sebagai contoh di Jawa Barat, mereka punya komposisi kursi dengan dominasi 50%-nya itu ada di Jawa Barat 80%, persentase mereka dari 100%. Kemudian Jawa Timur 78,33%. Satu-satunya provinsi di mana blok kontra wacana atau PDIP itu tetap bisa dominan yang lebih mutlak, itu cuma di Bali, yang mereka punya persentase kursi di DPRD provinsinya itu 58,18%,
kalau misalkan mau dibandingkan dengan si kelompok pro wacana yang hanya memiliki 40% jumlah kursi di Provinsi Bali. Kemudian terakhir, partai lokal Aceh dan partai non-parlemen berada di antara persaingan dua blok besar nasional. Lantas bagaimana kalau kita lihat di kabupaten kota? Blok pro wacana pilkada tidak langsung itu menguasai 475 daerah kabupaten kota yang per DPRD kabupaten kotanya mereka mampu menguasai jumlah kursi dengan persentase di atas 50% sebanyak 475 daerah kabupaten kota di Indonesia. Sangat jomplang dengan kontra wacana yang hanya 12 daerah dan juga non-parlemen nasional yang itu 3 daerah saja. Ketika kita beralih ke angka yang lain, 30% lebih. Kelompok pro wacana itu ada 26 daerah yang mereka miliki. Kontra wacana 40 daerah dan non-parlemen itu 44. PDIP Perjuangan jauh dari kelompok pro ya. Jadi kelompok pro wacana ini punya dominasi total yang itu juga menutup PDIP Perjuangan. Meskipun secara parsial PDIP Perjuangan punya dominasi yang juga merata di berbagai daerah, tapi ketika melawan koalisi yang besar, mereka juga akan kalah. Lantas apa poin penting dari data-data tadi? Konfigurasi kursi DPRD hasil pemilu 2024 menunjukkan korelasi kuat antara tingkat dominasi kursi dan sikap partai politik terhadap pilkada tidak langsung. Sehingga wacana pilkada tidak langsung lebih mencerminkan kalkulasi dan reproduksi kekuasaan, bukan solusi perbaikan atas isu efisiensi ataupun perbaikan pada demokrasi. Namun, wacana pilkada tidak langsung lebih mempertontonkan suatu situasi yang berkelindan erat dengan struktur dominasi politik yang telah terkonsolidasi dari pusat hingga daerah. Poin kedua, dominasi partai dan koalisi pendukung kuasa nasional di ratusan DPRD, baik provinsi ataupun kabupaten kota, membuat pilkada melalui DPRD berpotensi berubah menjadi prosedur formalitas dengan hasil yang dapat diprediksi sejak awal, serta mematikan kompetisi gagasan dan evaluasi publik terhadap calon kepala daerah. Dan satu lagi, kita jangan lupa bahwa partai politik itu kan hidupnya dari pemilu ke pemilu. Sehingga, ini adalah ancaman yang juga bagi partai politik. Tidak hanya partai politik yang kemudian non-parlemen, tidak hanya partai politik yang kemudian tidak dominan, tapi juga partai-partai politik di klaster tengah, mereka juga bisa saja kehilangan basis massa lokalnya karena tergerus oleh bentuk pengkondisian di pemilihan kepala daerah yang sudah diatur dari awal di meja-meja makan elit partai. Yang ketiga, dukungan terhadap pilkada tidak langsung itu kalau kita lihat berbanding lurus dengan keuntungan matematis yang diperoleh dari komposisi kursi. Menegaskan bahwa wacana perubahan mekanisme didorong oleh kalkulasi kekuasaan, bukan kebutuhan demokratis. Yang terakhir, apa resikonya ketika pilkada tidak langsung ini dilakukan dengan melihat konfigurasi kursi partai politik di peta kekuasaan kursi mereka di DPRD, provinsi, dan kabupaten kota? Resikonya adalah mempersempit representasi, menggerus praktik checks and balances, serta menjauhkan kekuasaan daerah dari mandat rakyat secara langsung. Sehingga akan sulit nanti kita ngomongin tentang keunikan daerah, akan sulit nanti kita melihat proses regenerasi yang kemudian muncul karena pilkada langsung. Suka atau nggak suka, Jokowi adalah salah satu bentuk yang terkaderisasi dari level paling bawah, kabupaten kota, kemudian maju ke tingkat provinsi di Jakarta, dan juga sampai di level presiden. Di Pilpres 2024, kalau kita lihat juga, lebih banyak dominasinya adalah mereka-mereka yang kemudian maju dari level pemilihan kepala daerah secara langsung. Anies, Ganjar misalkan. Mereka adalah orang-orang yang melalui proses itu. Dan masih banyak lagi daerah lain yang kemudian memiliki praktik baik bahwa proses demokrasi yang dilakukan melalui pilkada langsung menumbuhkan juga nama-nama dan juga mengkaderisasi juga banyak kader partai yang potensial untuk bisa melanggeng secara praktik baik ataupun rekam jejak baik yang mereka miliki.
Yang kalau kita lihat juga polanya adalah dari daerah mereka punya banyak track record yang baik yang mereka bawa sampai nasional. Itu adalah hasil dari pilkada langsung. Yang kalau itu nggak ada, maka kemudian potensi-potensi nggak ada kemudian regenerasi kepemimpinan di level lokal, bahkan mempersempit representasi dan pilihan rakyat, itu tentu akan muncul. Lantas kenapa kemudian pilkada langsung itu harus dipertahankan? Pertama, kita perlu melihat prinsip konstitusional dan juga mandat reformasi. Pilkada langsung adalah jantung demokrasi, khususnya pasca reformasi, dan mandat konstitusi yang tidak boleh untuk dinegosiasikan. Yang kedua, kalau kita lihat masalah-masalah pilkada ini adalah masalah-masalah tata kelola, bukan kemudian yang gawat darurat sampai harus mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung. Kalau kita lihat persoalan-persoalannya seperti biaya tinggi, inefisiensi, itu bukan cacat dari demokrasi langsung ataupun melalui pilkada langsung tadi, melainkan masalah tata kelola, regulasi, hingga pendanaan politik yang belum dibenahi negara secara fundamental dan serius. Yang ketiga, wacana pilkada tidak langsung adalah ancaman terhadap legitimasi dan otonomi. Pilkada lewat DPRD akan memutus mandat langsung rakyat, melemahkan legitimasi kepala daerah, serta memperkuat oligarki lokal dan menciptakan inkonsisten dalam sistem presidensial yang kita anut di Indonesia. Keempat, kita melihat adanya dominasi struktural sebagai motif dari wacana pilkada tidak langsung. Analisis kursi DPRD membuktikan bahwa wacana pilkada tidak langsung lebih didasarkan pada kalkulasi matematis untuk mempertahankan dan mereproduksi kekuasaan semata oleh partai-partai tertentu yang dominan di daerah, bukan untuk pada kepentingan perbaikan kualitas demokrasi kita, apalagi perbaikan tata kelola pilkada. Karenanya kita mendorong bahwa mempertahankan pemilihan langsung sebagai satu-satunya mekanisme yang menjamin kedaulatan rakyat di daerah. Kemudian kita mendorong untuk melakukan efisiensi, perbaikan pada tahapan logistik, penyederhanaan administrasi pemilu untuk menekan biaya tanpa mencabut hak pilih. Yang ketiga, memperketat regulasi dana kampanye dan penegakan hukum terhadap politik uang guna memutus rantai korupsi politik. Yang keempat, kita perlu tegas menolak kebijakan yang membungkus agenda pencabutan hak rakyat dengan alasan penghematan anggaran. Jadi teman-teman semua, setelah kita melihat angka-angka dan temuan-temuan tersebut, mari kita pertanyakan kembali, apakah kemudian wacana pilkada tidak langsung adalah wacana yang diperuntukkan untuk perbaikan demokrasi, alasan-alasan politik biaya tinggi, ataupun dalam upaya untuk membuat demokrasi yang lebih efisien? Atau ternyata ini adalah akal-akalannya elit partai politik untuk kemudian membuat pemilihan yang jauh dari kata demokratis, menjauhkan diri dari mandat rakyat, dan tentu memiliki lebih banyak keburukan daripada kebaikan yang ada di dalamnya. Kita perlu curiga, karena mencurigai kebijakan publik adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara, dan apakah kita rela ketika hak kita untuk memilih secara langsung tiba-tiba dicabut dengan alasan untuk kepentingan dan keuntungan partai politik semata? Silakan tulis di kolom komentar, teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk baca kajian kami lebih lengkap, mulai membahas dari konstitusionalitas, kemudian tata kelola, pilkada, usulan perbaikan, hingga analisis lebih mendalam tentang peta konfigurasi jumlah kursi partai politik di DPRD, provinsi, dan kabupaten kota dalam buku kajian kami, Mempertahankan Pilkada Langsung. Begitu teman-teman, jangan lupa like dan subscribe, dan semoga elit partai politik tidak lagi-lagi mewacanakan usulan-usulan yang hanya mementingkan kepentingan mereka saja, tapi lebih jauh dari itu, mereka harus ingat bahwa ada urusan masyarakat yang juga harus lebih diutamakan.